Shalom saudara-saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagimu. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi, edisi Kamis 17 April 2025. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, agar kami memperoleh hikmat memahami firman-Mu ini. Kami percaya kuasa Tuhan, kami memperoleh sukacita. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, Yesaya pasal 54 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, murkanya tidak abadi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kemarahan apalagi kemurkaan merupakan luapan emosi yang dampaknya buruk, merusak kesehatan fisik dan mental. Maka Alkitab membatasi bahwa apabila kamu marah, janganlah berbuat dosa, dan membuat batasan waktu. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26. Jadi kalau manusia yang serba terbatas dapat mengerjakan nasihat ini, maka terlebih Allah yang tidak terbatas melampaui semuanya. Bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel akibat murka Tuhan atas ketidaksetiaan kepadanya. Seharusnya manusia dan seluruh jagat raya menerima kemurkaan dari Tuhan. Namun kasih Tuhan melebihi apapun, maka murka Tuhan hanya terjadi atas dosa, tidak untuk selama-lamanya mendendam. Mazmur 103 ayat 9. Demikianlah yang dikisahkan dalam ayat 9 bacaan kita. Pada masa Nuh, Allah bersumpah tidak ada lagi air bah. Air bah surut, murkanya pun surut. Allah tidak menyimpan amarahnya melawan umat untuk selama-lamanya. Sama seperti Ia lambat untuk marah, Ia cepat pula berbelas kasihan. Penderitaan nampak seperti awan yang akan segera tertiup angin. Murkanya tidak abadi. Saudara-saudara yang kekasih, kasih setianya itulah yang abadi. Ayat 10 bacaan kita sangat jelas menggambarkan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit bergoyang, kasih setiaku
tidak akan beranjak dari umatnya. Lebih jauh lagi perjanjian damai sejahtera, Tuhan tidak akan bergoyang karena kasih-Nya. Iya, kasih setianya diwujudkan dalam suatu perjanjian damai. Allah kembali menyayangi dengan mengirim anaknya sebagai penebus kemurkaannya atas dosa. Tampil sebagai pendamai Allah dengan manusia, bahkan seluruh ciptaan, dan pendamai manusia dengan Allah. Karena itu saudara-saudara, pagarilah hidup dengan kasih dan setia kepada Tuhan, sebab itulah janji-Nya bahwa Dia setia menyertai perjalanan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Tolong kami untuk sungguh hidup dengan kasih dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kami mohon kehadiran kami pun diberkati dan menjadi berkat. Kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan terus menuntun perjalanan hidup kami dalam berbagai tugas, tanggung jawab, aktivitas kami masing-masing, peran kami dimanapun Tuhan mengutus kami. Tuhan lindungi anak-anak kami agar mereka terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kami menaruh pengharapan kami, Engkau yang akan memulihkan keadaan saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit. Mereka yang menaruh pengharapan dalam duka cita. Mereka yang juga lemah tak berdaya karena berbagai pergumulan kehidupan. Engkaulah yang akan memberikan kelegaan. Ya Tuhan, kami pun bersuka cita dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati cinta kasih Tuhan melalui pertambahan usia, ataupun apa yang boleh dialami dalam kehidupan ini, untuk juga senantiasa bersyukur dalam segala hal. Dalam berbagai pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami menaruh pengharapan kami. Tuhan, tolonglah pulihkan keadaan bangsa kami. Juga Engkaulah kiranya memberkati para pemimpin kami, juga menopang gereja Tuhan untuk sungguh-sungguh menyatakan kehadiran dalam persekutuan dan kesaksian pelayanan. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan orang tua kami, di mana dalam masa tua mereka, agar senantiasa berbahagia, bersuka cita bersama keluarga. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.